Terima kasih kepada Bu Fat, Pak Rifki, Mas Pai, sama Mbak Yuli atas kehadirannya di ruang Zoom ini untuk melakukan ujian skripsi atas nama Yuli Rahmawati. Untuk pertama kali Mbak Yuli nanti membaca ayat suci Al-Quran, 2 ayat dilanjutkan dengan presentasi tidak lebih dari 10 menit, lebih cepat lebih baik karena masing-masing dosen penguji sudah membaca skripsi Mbak Yuli. Setelah itu Pak Rifki, Bu Fatimah sebagai penguji 1 dan Pak Rifki sebagai penguji 2 untuk memberikan masukan atau pertanyaan. Monggo dimulai Mbak Yuli membaca ayat suci Al-Quran dulu Mbak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pendek enggak apa-apa, Bu? Apa? Enggak Surat apa-apa. pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Sadaqallahul azim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Rahmawati. Terima kasih kepada atas kehadirannya kepada Bu Emi selaku dosen pembimbing saya, Bu Fatimah sebagai dosen penguji, dan Pak Rifki sebagai dosen penguji 2, serta Mas Faizin. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan terkait sampah elektronik di Sidoarjo. Saya bagikan layarnya ya Bu, Pak, mohon izin. Ya. Untuk pendahuluan dari perkembangan teknologi, banyak masalah yang timbul, terutama pencemaran lingkungan dari sampah elektronik ini sendiri. Lalu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengolahan limbah B3, dijelaskan pada bagian lampiran kandungan berbahaya beracun atau B3 ini terdapat pada peralatan elektronik. Lalu untuk pemerintah juga berupaya melibatkan para produsen maupun distributor produk elektronik ini untuk ikut mengelola kembali sampah produk mereka, yaitu melalui skema take back atau penarikan atau penerimaan kembali produk bekas oleh produsen maupun distributor, baik itu dalam bentuk ponsel, komputer, televisi, dan lain sebagainya. Namun dalam pengelolaan kembali limbah tersebut tidak diperhatikan tata kelola lingkungannya sehingga tetap terjadi pencemaran lingkungan yang tidak terkendali. Kemudian untuk pengelolaan limbah B3 sendiri memerlukan peralatan yang canggih sehingga menggunakan dana yang cukup besar. Namun masih terdapat juga beberapa oknum yang masih memperdagangkan limbah elektronik tersebut secara ilegal. Padahal peraturannya sudah jelas ditetapkan oleh pemerintah, serta bahaya yang timbul juga dari akibat perdagangan serta pencemaran dari limbah elektronik tersebut sangatlah berbahaya bagi lingkungan serta kesehatan makhluk hidup di sekitarnya. Kemudian bahayanya, permasalahan yang sering muncul ini dikarenakan adanya penyelundupan serta perdagangan terselubung terhadap sampah elektronik.
melalui celah-celah baik melalui tempat-tempat tertentu di negara importir seperti Indonesia masih tidak bisa terdeteksi oleh aparat keamanan atau dengan mencari celah dari peraturan yang berkaitan dengan sampah elektronik di negara tersebut. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik di Sidoarjo itu sendiri. Lalu untuk penelitian terdahulu, yang pertama dari Henry pada tahun 2021 yang memuat Lanjutan Mbak, yang penelitian terdahulu enggak usah. Oh, enggak usah, Bu. Mm-mm. Untuk metodenya saya menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris atau field search. Untuk bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada bab 15 yaitu mulai pasal 97 sampai pasal 120 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu untuk pasal 97 menyatakan bahwa tindak pidana diatur dalam ketentuan pidana UU PPLH merupakan kejahatan sehingga level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran. Regulasi pengelolaan sampah elektronik di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Lalu ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 1011 Tahun 2014. 101 nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik serta peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2002 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengenai barang yang dilarang untuk diekspor dan diimpor yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi menggunakan model interaktif Mills dan Huberman di lapangan. Untuk data sekundernya berupa perundang-undangan, buku, jurnal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana lingkungan terkait pencemaran lingkungan hidup akibat sampah elektronik. Untuk teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah deduktif. Kemudian untuk pembahasan di dalam melakukan penanganan Jangan dibaca semua Mbak, jadi intinya aja. Iya, Femi. Banyak soalnya. Iya, Bu. Di dalam pembahasannya ini untuk pencemaran untuk sanksi untuk pencemarannya ini pelakunya dikenakan sanksi yaitu tertulis yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, yaitu isinya ada sanksi administratif berupa teguran secara tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan usaha, dan atau pencabutan perizinan usaha. Lalu apabila pencemaran dilakukan mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatannya, dan atau lingkungan hidup, dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Untuk dirangkum ya Mbak, banyak. Ya, Bu. Untuk limbah B3 sendiri ini memerlukan izin juga dari pemerintah untuk melakukan operasional pengelolaannya. Dan pengelolaannya ini bertujuan untuk mengatur limbah tersebut supaya tidak mencemari lingkungan serta tidak membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Kemudian
apabila limbah elektronik yang dihasilkan oleh pelaku usaha sebagai pihak pengelolanya itu jika tidak sesuai peraturan maka akan ditegakkan sanksinya. Biasanya ada pihak dari saya melakukan kemarin observasi di DLKH Dinas Lingkungan itu pembekuan izin pengolahan limbahnya tersebut. Karena dari DLHK-nya itu sendiri memiliki wewenang untuk memberi ataupun membekukan izin apabila produsen atau pelaku dari pengelola limbah itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dari banyaknya pelaku usaha itu masih banyak yang masih kurang memberi namanya yang tidak mendaftarkan izinnya, terutama yang untuk pengelolaan dari perumahan juga terutama atau dari pabrik-pabrik masih beberapa limbah elektroniknya tertahan. Kadang juga tercampur di TPS-TPS sehingga masih tercampur sama sampah-sampah lain. Untuk DLHK-nya sendiri cuma melakukan sosialisasi saja setahun itu 1 atau 2 kali. Karena kurangnya biaya katanya. Saya wawancara untuk tenaga orangnya banyak. Namun untuk yang peralatannya buat pengelolaan limbahnya ini masih belum bisa dilakukan secara optimal karena dananya yang diperlukan cukup besar. Kalau dari DLHK-nya sendiri selain sosialisasi masih belum ada upaya lain buat untuk pelaku pencemaran lingkungan yang melalui limbah elektronik tadi, terutama untuk orang-orang yang seperti rombeng-rombeng juga masih banyak yang bisa lolos dari peraturannya karena pengelolaan limbah elektronik juga masih harus diproses dengan alat yang harus bisa lebih canggih, maksudnya gitu ya. melakukan penegakan Kesimpulan langsung. administrasi, yaitu menerbitkan izin pengumpulan limbah B3 tadi yang saya sebut tadi untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa pengumpulan sampah elektronik. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi terkait pengelolaan limbah elektronik, masih belum ada pihak ketiga seperti pemilik industri limbah B3 yang mendaftarkan izin atau mengajukan usahanya dalam hal mengumpulkan limbah meskipun sosialisasi telah dilakukan, serta kendala dari pihak DLHK yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai karena anggaran yang sangat terbatas meskipun sumber dayanya manusia untuk menjelaskan hal ini Cukup sangat Mbak, cukup. ya baik. Terima kasih. Memang untuk Mbak Juli ini karena keterbatasan waktu, jadi bagaimanapun juga harus ujian saat ini. Jadi kalau memang masih banyak kekurangan, mohon maaf terlebih dahulu. Monggo Bu Fatimah sebagai penguji 1 untuk memberikan masukan maupun pertanyaan. Mbak Juli tolong ditulis ya. Iya Bu Emi.
Iya, terima kasih Bu Emi. Assalamualaikum Mbak Yuli. Salam Bu Fatimah. Mbak Yuli angkatan 2017 ya? Apa 18? Hmm. 2017. Angkatan 2017. Oke. Yang pertama dari Bu Fat, selamat ya Mbak Yuli karena sudah sampai di tahap ini. Segala upaya insya Allah kami hargai ya sebagai dosen penguji dan pembimbing di Prodi. Kemudian yang kedua, Mbak Yuli, kalau tidak salah, ketika ujian proposal dulu ya, Ya, ibu sempat menitipkan masukan begitu ya. Maksudnya itu dulu kan belum ada Sidoarjo ya yang akan diteliti. Kemudian ketika diteliti yang di Sidoarjo, disempilkan sedikit gitu ya masukannya ibu di pendahuluan kenapa memilih Sidoarjo. Kemudian yang kedua, ketika memilih Sidoarjo maka perlu kita input ya atau memasukkan aturan yang ada di Sidoarjo terkait dengan pengelolaan limbah B3. Nah, Ibu lihat kan di metode yang bahan hukum primer itu belum ada kayaknya. Gimana responnya Mbak Yuli? iya Bu, soalnya kemarin kurang dapat datanya karena beberapa pihak dari TLHK-nya enggak semua instansi bisa diwawancarai. Jadi susah Bu buat minta untuk peraturannya dari Sidoarjo-nya ini. Mungkin nanti saya tambahin. Saya tadi dengar suara Windows enggak ya di internet atau cari di perpus. Barangkali ada aturan dari pemerintah Sidoarjo. Oh, jadi dari pihak DLKH-nya sendiri tidak memandu untuk menggunakan acuan apa yang di Sidoarjo gitu. Iya, benar, Bu. Jadi Pak, informasinya kemarin sangat-sangat terbatas. Jadi saya harus ngotak-ngatik informasinya itu tadi. Dan Saya dari masukkan. dan dari hasil penelitiannya Mbak Yuli ini, pihak DLKH, kalau Ibu boleh meresum gitu ya, penegakannya berupa sosialisasi, tidak ada yang lain Iya, gitu. iya, Untuk masih sosialisasi untuk sementara. Perizinannya dari aman nggak? DLHK sendiri. Terus setelah diizinkan, disosialisasikan, Sertifikat. terus diapakan Misalnya kalau perusahaan-perusahaan ketahuan, yang punya limbah B3 itu kenapa, Bu? diapakan? Setelah diberi izin nih, kemudian dikasih sosialisasi, nggak boleh begini-begini gitu ya untuk limbah B3 karena berbahaya. Eh, Ya, apa namanya? Terus hal yang lain nggak ada yang dilakukan gitu oleh DLKH Sidoarjo? pemantauan biasanya katanya Sampah sampah elektronik ini termasuk limbah B3 kan ya, Mbak Yuli? ya, Bu. Hmm. Biasanya itu dilakukan pengawasan katanya, tapi kurang tahu berapa lama sekalinya, kurang dijelaskan. Waktu saya tanya juga tidak dijawab. Jadinya kayaknya cuman kalau ketahuan langsung sama DLHK-nya ini baru dikasih teguran. Tegurannya tuh izinnya tuh dibekukan dulu. Nah, Selain ada itu nggak masih belum yang sudah kalau denda dibekukan? dibayar. Iya, Kemudian Mbak Yuli punya list perusahaan-perusahaan yang ini nggak terkait dengan limbah elektronik ini nggak? kalau yang saya masukkan di jurnal Sampel ini gitu. cuman Sampelnya itu punya ada PT berapa? Ustian, Bu. Di Sidoarjo, itu kan kasus yang Iya, sudah lewat ya? iya. Terus? Selain itu, enggak dikasih, saya tanya juga ke DLHK-nya kan, boleh tahu misalnya yang sudah dapat izin pengolahan limbah itu tadi, tapi tetap nggak dikasih tahu, jadinya ya kurang lengkap gitu, Bu. Oh, oke. Ya, Mbak Yuli, kalau kalau nggak ada aturan gitu ya, yang dari Sidoarjo yang dimasukkan ke situ, padahal yang diteliti itu adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku gitu kan, pembuangan sampah elektronik itu di Sidoarjo, rasanya kurang lengkap gitu ya Mbak ya. Kalau masukannya Bu Fat di sesi yang ujian skripsi ini, nanti Mbak Yuli coba cek Perbub Sidoarjo nomor 14 tahun 2016. Itu tentang pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Sidoarjo.
pembinaan dan pengawasan itu dilakukan oleh Bupati. Jadi sebenarnya yang bisa di cross check itu Bupati sudah ngelakuin nggak sih gitu pasca Perbub itu. Kalau belum ya berarti nggak ada penegakan. Aturan itu ya sekedar aturan gitu kan. Tapi kalau sudah melakukan, nah itu bisa Mbak Yuli ceritakan. Seandainya masih nututi, barangkali perlu gitu ya untuk mengkonfirmasi itu kepada PLT Bupati berarti ya, karena Bupati kita kan nggak di tempat. Barangkali masih memungkinkan waktunya dengan semangatnya Mbak Yuli yang sudah sangat luar biasa gitu. Agar tidak garing, Mbak, karena yang dibahas Sidoarjo, tapi nggak ada satupun aturan di Sidoarjo yang dicangking gitu bahasanya. Itu kalau masukan dari saya, Bu Emi. Oke. Terima kasih Bu Fat. Pak Rizky. Ya, pertanyaan ya angkatan 2017 ya. Oke. Iya, terakhir Iya. ini. Ya, sekarang posisinya kerja tak Mbak sampai? Sudah enggak, Pak. Soalnya hamil Oh. tua, Pak. Hamil berapa bulan itu, Mbak? Itu Bu, sudah 6 bulan. 6 Oh, 6 bulan. bulan. Ya. Oh, anak keberapa kedua rencananya? Satu, Pertama. Pak. Oh, pertama. Oke. Yang pertama, ini berapa bulan berapa ini anunya? Seminar proposalnya. Tahun lebih ya, Tahun Mbak Yudi ya? kemarin. Tahun kemarin kalau nggak salah, Bu. Iya, Terus tahun kemarin. ketunda. Karena mama sakit, Iya. nggak ada itu. Terus Oke. saya pusing. Iya. Oke. Gini, kalau saya sebenarnya paling mendasar problemnya itu ada pada ya disampaikan Bu Fat tadi itu salah satunya ya. Satu, Ya, Pak. kita tidak melihat adanya spesifik issues-nya. Jadi isu spesifiknya, isu khusus yang memang terkait dengan limbah elektronik ya, itu nggak kelihatan. Itu sebenarnya lebih banyak mengupas tentang ya walaupun mungkin penggunaannya bahasanya limbah elektronik gitu ya, tapi sebenarnya lebih arahnya ke limbah B3 kan sebenarnya. Harusnya kan Ya. kalau memang bicara tentang limbah elektronik ya harus punya data gitu. Contoh di Sidoarjo ini sekarang limbah elektroniknya berapa ton sih per tahun ini. Terus kemudian Itu masih kurang signifikan, Pak, dari DLHK-nya juga. ya kayak gitu itu Mbak. Terus kemudian jenisnya apa? Selama ini lebih banyak diproduksi di internal Sidoarjo atau terus kemudian itu limpahan dari negara atau tempat lain ya. Terus kemudian itu nanti bicara kalau sama bicara tentang penegakan hukum kan berbeda itu. Gitu. Soalnya kalau tadi ada bicara tentang kalau impor aturan impor adalah impor kan berarti kan limbah yang didatangkan. Kalau limbah yang diproduksi bagaimana kemudian penegakan hukumnya? Itu yang pertama. Hal-hal yang semacam itu. Jadi harusnya kalau penelitiannya risetnya itu riset lapangan ya memang datanya lebih memperlihatkan data-data bagaimana fenomena atau realitas di lapangannya tentang apa? Tentang ini apa? Limbah B3 itu ya, limbah elektronik itu ya. Soalnya saya dari tadi sebenarnya pengen tahu itu spesifik data-data tentang limbah elektronik di Sidoarjo itu seperti apa. Dan contoh ya, kalau kita bicara limbah itu kan pada akhirnya kan ada prinsip-prinsip apa pengelolaan dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian kewajiban pengelolaan untuk limbah elektronik itu ada pengaturannya apa tidak. Kalau tidak diatur selama ini lah terus kemudian penegakannya seperti apa. Itu yang harus dilihat. Tadi ada yang disampaikan Bu Fa tentang Perbup itu terus kemudian apakah juga mengikat limbah elektronik secara spesifik atau terus kemudian sebenarnya tidak ada klasifikasi khusus tentang limbah elektronik. Yang ada cuman menempelnya di limbah B3 atau seperti apa. Itu terus kemudian perlu Mbak disampaikan di situ sehingga menjadi bagian yang menarik yang menjadikan penelitian ini penting gitu untuk diketahui oleh publik. Soalnya apa? Kalau hanya
yang disampaikan tadi itu akhirnya saya sebagai pembaca itu akan sulit membedakan. Contoh Sidoarjo itu penegakan hukum terhadap ini penegakan hukum ke limbah elektronik atau limbah B3 sih sebenarnya itu loh. Ya, karena temanya kan limbah elektronik ya Mbak ya. Iya, Pak. Ya, sementara Mbak tadi tidak menspesifikkan bagaimana kalau untuk elektronik, bagaimana untuk karena B3 itu kan nggak hanya elektronik, gitu. Masalahnya di situ. Kalau tidak ada satu data spesifik tentang ya, terkait dengan elektroniknya, ya akan sulit untuk terus kemudian saya mengidentifikasi bagaimana penegakan hukum khusus untuk limbah elektroniknya. Jadi itu gimana Mbak? Ada nggak data khusus tentang bagaimana kerja penegakan hukum Pemda terhadap limbah elektronik? Kalau yang kemarin saya dapat dari DLHK-nya tidak dikasihkan datanya, Pak. Jadi Berarti nggak kelihatan ya? iya, informasinya terbatas. Gitu. Sampai kapan mencari datanya? Waduh, bulan kemarin, Pak, kayaknya. Baru bulan Iya. kemarin. Bulan kemarin, terus sampai bulan ini baru ketemu orang DLHK-nya 2 minggu yang lalu, lebih itunya. 2 mingguan yang lalu, terus Ya kalau kondisinya seperti itu ya memang terbatas Mbak, bukan masalah terbatas apa datanya, terbatas Sampean ke sananya itu loh. sampean ya mepet Mbak itu namanya. saya itu setiap minggu kan ke dinasnya, Pak, tanya orangnya. Ya apa buat wawancara. Data bilangnya data terus. Padahal orangnya tuh di tempat katanya. Jadinya mungkin orangnya tidak mau diwawancarain buat dimintain data-datanya itu. Sebenarnya data-data yang semacam ini bisa ditelusuri di media loh Mbak. Sebenarnya masih bisa dicari di media gitu atau di laporan-laporan yang ada gitu ya. Ya nanti saya coba cari lagi, Pak. Sebenarnya gitu. Soalnya apa? Biar memang penelitian ini khusus untuk apa kekhususannya terkait dengan limbah elektronik itu biar kelihatan. Kalau seperti yang sampean sampaikan itu jadinya nggak kelihatan. Ini apakah benar untuk elektronik? Soalnya nggak, saya sendiri secara pribadi dari presentasi terus kemudian saya lihat teksnya juga nggak bisa membedakan atau nggak bisa secara spesifik menentukan proses penegakan hukumnya untuk elektronik itu yang mana gitu. Saya rasa itu dilengkapi aja datanya. Kebutuhan data Ya, itu paling penting hari ini. Kalau nggak gitu judul limbah elektronik itu menjadi problematik sendiri, itu bermasalah karena ya memang nggak mewakili substansi dari apa yang dibahas. Gitu. Tapi nanti kan selebihnya kan saya persilahkan saja nanti konsultasinya dengan Bu Emi dan Bu Fat ya. Terus metodenya juga gitu. Memang benar penegakan hukum itu metodenya bisa dimungkinkan untuk bersifat lapangan ya. Tapi sebenarnya juga ada kemungkinan yang lain. Lapangan itu bisa basisnya itu basis masalah atau basis kasus. Sebenarnya paling nyaman itu dulu kalau memang nggak kepingin boleh Isak Sidoarjo, cari kasus yang mengemuka gitu. Contoh ada kasus tertentu yang itu masuk di LHK atau mungkin masuk di media gitu ya. Terus kemudian karena itu sampai akan ketemu itu data-data di media karena biasanya kalau sudah masuk media itu datanya pasti banyak. Kalau sudah masuk pemberitaan. Saya rasa itu aja sih. Jadi raw materialnya kurang. Materi yang mau dibahas atau ya data-datanya kurang support. Perlu diperdalam, kalau nggak gitu ya akan sulit. Kan kita aja. Ya, terima kasih Pak Rifki. Barangkali Pak Bu Fat ada menambahkan lagi, Bu Fat. Kalau menambahkan saya enggak ya Bu Eni. Kalau menangkap Tegaskan. tadi
menangkap tadi yang disampaikan Pak Rizky, kan ya sebenarnya kalau dalam tataran ideal seperti itu Bu Emi. Hanya ini posisinya kan Mbak Yuli ini Agustus harus selesai, kalau enggak DO. Lah terus kalau dari mungkin Bu Emi sendiri gimana? Kalau saya sifatnya fleksibel ya. Apakah kita akan sedikit merombak judul untuk menyesuaikan dengan apa yang didapatkan Mbak Yuli itu? Misalnya yang didapatkan di DLKH itu kan keterbatasan anggaran sehingga nggak bisa lebih dari sekedar sosialisasi. Kalau nggak salah gitu ya Mbak Yuli. Nggak dengar Mbak Yuli? Tidak terdengar Mbak. Ya gitu tak Pak Rizky. Kalau Ya, kalau yang saya, iya Pak. Nah, aku sih ini sih Mbak, satu ya mungkin kemungkinannya merubah judul nggak apa-apa, Disesuaikan dengan cuman gini loh Mbak, kalau kita nanti solusinya itu problemnya itu penelitian ini apakah ada yang baru, apakah ada yang itu sih akhirnya. Iya. Terus kemudian khawatirin kok podo karo sing liyane gitu loh. Kalau isunya sudah sama dengan yang lain kan problem nanti. Sementara salah satu syarat untuk suatu artikel atau suatu tulisan itu penelitian itu layak untuk diteliti kan salah satunya ada novum, ada barang bukti baru ya. Gitu. Kalau saya di situ ya, cuman nggak masalah monggo mawon. Kalau saya tetap aja, cuman ya memang harus sekarang kan sampai Agustus toh, sekarang kan sudah ujian loh. Batasnya Juli Pak untuk yang kalau yang lain mungkin Agustus tapi yang Juli ini Juli itu sudah harus selesai. Jadi Juni akhir. Ya kalau gitu ya gimana ya? Ini problem sebenarnya. Nanti mungkin di internal rapat dosen kita harus bahas ya. Kita harus bahas soalnya ini kasih konteksnya kita ada sesuatu yang nanti bermasalah ke depan Bu. Kalau memang semacam ini terus untuk ujian selanjutnya. Iya. Gitu. Soalnya ya kita bicara tentang hasil risetnya juga gitu ya. Walaupun memang ada tuntutan untuk akreditasi, tapi kan juga ada kebutuhan-kebutuhan yang lain terkait dengan nasib mahasiswanya juga kasihan. Gitu sih. Ya nggak apa-apa, monggo mawon kalau gitu karena ya wis mepet Juli ya. Tapi tolong Mbak Yuli ya, ini jadi pelajaran ya. Mungkin sampai nanti bisa termaafkan untuk bisa lulus di S1 Anda gitu. Tapi itu harus menjadi catatan banget. Tidak selamanya semua proses itu akan memberikan ruang untuk memaafkan. Betul. Tidak semua proses itu akan memberikan gampang kok karena gak ono sing gak disepuro. Tidak semua, Mbak. Jadi kalau sampai enggak ya mungkin ini ya ada ya, tapi nanti episode hidup itu kan macam-macam. Kalau enggak benar-benar punya komitmen tinggi terhadap diri akan bahaya sampai. Termasuk dalam keluarga juga, berkeluarga. Apalagi soalnya kalau sudah terlambat, Mbak, sampai punya anak, sampai punya apa gitu ya. Kalau nanti dalam episode hidup sampai modelnya gini, terus kemudian ternyata tidak ada ruang yang sama kayak gini, pemaafan gini, yang ada hanya penyesalan, dan itu nggak bisa diobati kalau sudah nyesal. Beda kalau dengan sakit, kalau sakit bisa diobati, nek nyesel nggak bisa. Ya, itu aja mungkin pesan saya ya. Gitu. Untuk selebihnya monggo Bu Emi di proses gimana baiknya. Oke. Ya sudah nanti tolong Bu Fat kita bertiga nanti juga saling istilahnya saling koordinasi demi cepat gitu loh. Artinya walaupun cepat tapi juga lebih bagus revisinya dari Juli. Mbak Juli juga harus cepat-cepat juga Mbak Juli. Ditunggu Bu Emi di WA, masa Bu Emi terus kan WA dibilang iya gitu ya Mbak Juli ya. Jadi
benar yang disampaikan Pak Rifki. Untuk kali ini ada pemaafan, tapi untuk yang lain waktu dan lain kasus barangkali tidak selalu ada pemaafan. Oke, terima kasih Pak Rifki, Bu Fat. Bu Emi, Bu Hah? Emi, ya. Tadi itu alternatif ya Bu Emi, saya izin menambahkan. Tadi itu alternatif, misalnya kita berkompromi menyesuaikan judul dengan isinya Mbak Yuli. Alternatif 1, alternatif 2, mungkin kalau Mbak Yuli masih bisa gitu ya, kembali ke DLKH itu di Sidoarjo itu, langsung dikonfirmasi saja. Ini ada perbuknya tentang pengelolaan limbah B3 itu di Sidoarjo. Ini dilaksanakan atau tidak, Pak? Udah gitu aja, gimana Bu Eni? Mungkin itu alternatif yang kedua. Karena itu kan yang melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati. Jadi kalau nggak dilakukan ya berarti Perbup itu nggak ada implementasinya gitu. Itu alternatif kedua kalau dari saya, Bu. Monggo kembali ke Bu Emi sebagai pembimbing. Ya sudah, nanti soalnya limbah elektronik sama limbah B3 itu kan berbeda, Bu. Iya, beda. Tapi elektronik itu termasuk B3. Ya sudah, nanti kita pikirkan jadi mana yang lebih gampang juga gitu loh, Bu. Iya, monggo Bu Emi. Ya, begitu, terima kasih semuanya, Mbak Juli, pamitan ke penguji. Ya. Saling berbagi beban ya Mbak Yuli, jangan jadi bebannya pembimbing saja, harus jadi juga jadi beban sampean. Biar sama-sama beratnya gitu, atau sama-sama ringannya. Ya. Jangan lepas ya Mbak Yuli ya, Eman sudah di tahap ini ya. Tinggal sedikit lagi semangatnya ya. Ya, Pak. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih kepada seluruh dosen yang telah hadir. Maaf apabila ada kekurangan maupun salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.